Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya, Vegito membangkitkan perubahan Seraphim hijau di mana Vegito kembali pada kekuatan aslinya tanpa menggunakan kekuatan iblis lagi. Setelah basa-basi selesai, Vegito kemudian akan mengokang pukulannya dengan senyuman berseri-seri. Tapi ketika pukulan itu dia lepaskan, dengan mudah bisa Daishinkan hindari sambil menunjukkan senyuman congaknya. Tapi dalam tendangan balik yang Daishinkan lakukan juga dapat Vegito hindari ke bawah, seolah-olah kekuatan mereka sekarang sudah seimbang lagi. Dan dengan matanya yang melihat ke atas, Vegito mengajak Daishinkan untuk lebih serius lagi sekarang. Karena pertempuran mereka saat ini masih seperti anak-anak. Habis itu mereka menambah tenaga lagi dengan saling mengadukan pukulan yang amazing. Tapi tentunya keduanya masih menunjukkan senyuman yang begitu meremehkan sekali. Sampai akhirnya dua serangan super keras akan mendarat di pipi masing-masing, dengan pukulan yang mengenai Vegito serta tendangan Vegito yang mengenai pipi Daishinkan. Kemudian keduanya segera mundur bersamaan untuk memberikan jarak dulu. Tapi kaki Vegito yang masih terangkat segera dipegang oleh Daishinkan dan langsung melemparkan tubuh Vegito terbang ke udara. Daishinkan meremehkan bentuk terakhir Vegito dan menyebut itu adalah kesalahan yang sama yang selalu Saiyan lakukan sebelumnya. Dengan Daishinkan sekarang nampak mengokang pukulannya balik untuk segera menyelesaikan pertempuran tidak imbang ini. Sampai tiba-tiba Daishinkan melepaskan sebuah energi laser yang ledakan energinya langsung menggulung tubuh Vegito yang masih tidak berdaya di udara. Dan untuk pertama kalinya tampaknya Vegito akan merasakan ketidaknyamanannya. Sebelum akhirnya Vegito jatuh ke tanah, tapi masih bisa mempertahankan tubuhnya dengan cukup baik. Tapi dengan senyuman yang lebih besar sekarang, Vegito mengetahui dan mengenal energi yang Daishinkan gunakan itu, di mana energi itu adalah energi Lucifer yang sering Vegito gunakan sebelumnya. Sebelum tanpa peringatan, seolah-olah tidak puas dengan pakaiannya sekarang, akan langsung merobeknya dengan sangat keras. Vegito bilang setelah dia melihat Dai selesai dengan pemanasannya, dia minta izin untuk melakukannya juga. Vegito melemparkan bajunya ke tanah dengan benturan yang sangat keras, seperti melemparkan sebuah besi. Seolah-olah Vegito seperti menggunakan pakaian pemberat yang biasanya digunakan oleh Goku dan Piccolo. Dan dengan sedikit perubahan dalam komposisi tubuhnya, nampak tubuhnya akan mengeluarkan asap dan menciptakan begitu banyak uap panas. Vegito memasuki mode bertarung dengan otot-ototnya membesar dan menegang hingga batasnya. Dan dalam sekejap Vegito akan muncul tepat di depan wajah Daishinkan dengan tangannya bersiap akan melakukan tebasan keras. Tapi sekali lagi, di saat tebasan itu dia lepaskan, Daishinkan segera menghindar menyamping dalam kecepatan yang sangat gila. Daishinkan semakin menunjukkan tertawa meremehkannya karena ternyata cuma seperti ini rencana Vegito yang katanya brilian. Jadi Daishinkan merendahkannya lagi karena serangan itu tampaknya lebih lambat dari apapun. Tapi Vegito yang juga menunjukkan senyuman congak kini mempercepat gerakannya menyerang Daishinkan. Sekali lagi Daishinkan melepaskan banyak tembakan laser untuk menghentikan gerakan Vegito yang akan mencapainya. Yang bisa dia pastikan kalau Vegito akan terhantam serangan lasernya. Tapi tiba-tiba Daishinkan sontak dibuat kaget karena Vegito bisa menghindar ke samping dan berhasil keluar dari perangkap energi Daishinkan. Dan dengan tawa yang sombong, Vegito menyuruh Daishinkan untuk tidak berpikir dirinya bodoh, karena Vegito tidak akan pernah jatuh pada serangan yang sama. Ketika dia mengatakan akan meningkatkan kecepatannya, maksud Vegito adalah seperti ini. Meninggalkan Daishinkan menjadi cukup bingung dan dia harus tetap berhati-hati pada gerakan Vegito selanjutnya. Dan langkah berikutnya, Vegito melepaskan sebuah tendangan nuklir yang mengarah langsung pada kepala Daishinkan. Tapi nampak Dai bisa terus menghindari serangan itu yang katanya sudah dipercepat daripada biasanya. Namun dalam serangan balik yang tidak terduga, Daishinkan malah meluncurkan pukulannya pada area sensitif Vegito, yaitu di selangkangannya. Dan nampak sekuat apapun Vegito sekarang, kalau area sensitifnya yang kena hajar, tentu membuat Vegito seperti kehilangan nyawanya dalam sesaat. Bagaimanapun, Vegito seperti pria pada umumnya yang kelemahannya sama dan tidak bisa dihindari.
Dengan serangan itu, Pegito bahkan kehilangan pupil matanya. Sebagai Angel, Daishinkan pun tahu kalau itu pasti rasanya sakit, jadi dia segera meminta maaf dan berharap Pegito menghindar sebenarnya. Daishinkan mempertanyakan di mana kecepatan yang Pegito janjikan padanya. Dan dengan ekspresi yang begitu kocak, Pegito sontak memarahi Daishinkan karena cuma berani menyerang kemaluannya saja. Dengan cukup meremehkan, Daishinkan cuma membalas, apakah seorang Saiyan punya keadilan soal cinta dan pertempuran? Tapi secepat Pegito marah, secepat juga dia melupakan apa yang sudah terjadi. Pegito meregangkan kakinya sebentar dengan Daishinkan yang hanya menonton dari kejauhan. Dengan ketawa congaknya, Pegito memberitahu bahwa dia juga bisa bermain cara kotor seperti yang Daishinkan lakukan. Tapi apakah Pegito tahu kalau para Angel tidak memiliki jenis kelamin ya? Lalu bagaimana Pegito melakukan cara yang sama seperti yang dia terima tadi? Dan tiba-tiba Pegito meledakkan lagi kekuatannya secara besar-besaran, merubah tubuhnya ke dalam bentuk asli dari Ultra Pegitonya. Dengan rambut silver dan juga ungu dan banyak petir mengelilingi tubuhnya. Mengejutkan Daishinkan seketika saat merasakan lonjakan aura ki yang begitu besar dari Pegito sekarang. Meskipun tanpa menggunakan kekuatan iblis, tapi Pegito telah tumbuh jadi sangat kuat berkat Goku dan Vegeta Seraphim. Dengan sambil mengokang pukulannya, Pegito menyuruh Daishinkan untuk tidak kehilangan fokusnya terhadap dirinya sekarang. Karena Pegito beritahukan bahwa dia punya sebuah hadiah untuk Daishinkan. Dan rupanya Pegito menciptakan sebuah senjata energi sabit yang Pegito dapatkan dari energi Black yang masih ada di dalam tubuhnya. Dan dengan kecepatan yang sudah semakin meningkat, Pegito melakukan tebasan dengan senjata itu yang bahkan Daishinkan sendiri hampir tidak bisa melihat gerakannya. Pegito melewati tubuh Dai dengan irisan sabit yang kemungkinan berhasil melukai dewa itu. Pegito sudah memberitahunya bahwa dia akan mengejutkan Daishinkan sekarang. Jadi katakan padanya apa yang Daishinkan rasakan sekarang. Nampak Daishinkan masih diam membeku, merasakan di mana Pegito sebenarnya memotong bagian tubuhnya. Dan Pegito sendiri nampak kembali pada bentuk Seraphim hijaunya dengan rambut hitamnya. Seolah-olah perubahan Ultra tadi hanyalah perubahan yang tidak bisa digunakan lama-lama. Lalu Pegito membalikkan tubuhnya pada Dai untuk menanyakan apakah Daishinkan sudah kehilangan semua kata-katanya. Jangan bilang padanya kalau dia sudah menang dengan mudah sekarang. Tapi tiba-tiba wajah Pegito sontak menjadi sangat terkejut saat melihat apa yang terjadi pada Daishinkan. Yang rupanya tubuh Daishinkan yang Pegito potong hanyalah kloningan yang kemudian menghilang menjadi asap. Sedangkan tubuh aslinya entah di mana Pegito kini menjadi bingung. Kemudian Pegito segera menoleh ke samping, merasakan lebih banyak bahaya yang akan datang. Daishinkan muncul dalam kecepatan super dengan sikutnya yang bersiap akan diarahkan pada Godzilla. Tapi saat sikut itu mendekat, sebuah tangan akan menghentikannya dengan tangan misterius yang kemungkinan bukan Pegito. Dai sontak membuka matanya lebar-lebar saat mengetahui siapa orang di hadapannya sekarang. Rupanya itu adalah hantu energi virus yang dipanggil Pegito dalam bentuk perubahan Ultra kedua. Selain virus, Belmont dan Pados juga dipanggil untuk bertarung melawan Daishinkan. Karena Pegito sudah bertambah kuat, maka para hantu energi itu juga sudah diperkuat oleh Pegito hingga bisa menahan serangan Daishinkan. Pegito berharap agar Daishinkan tidak keberatan dengan dia menggunakan beberapa orang lagi untuk menikmati pesta mereka. Meninggalkan Dai menjadi sangat begitu kesal karena menggunakan energi para dewa untuk melawannya sekarang. Dengan Pados dan juga Belmont nampak melepaskan energi laser mereka yang menciptakan ledakan besar di tempat Daishinkan berada sekarang. Daishinkan yang berhasil menghindar nampak kini mendarat di tanah seperti tidak ada harga dirinya. Daishinkan semakin kesal karena dari semua penampakan yang muncul untuk melawannya, mengapa cuma 3 orang terlemah yang dipanggil? Seharusnya Pegito melakukan hal yang lebih baik sebagai seorang pembunuh dewa. Tapi tiba-tiba seolah mendengar perintah Daishinkan, Pegito memanggil hantu energi GT untuk langsung mengunci pergerakan Daishinkan. GT sebagai murid terkuat Daishinkan sekaligus Angel terkuat kedua, kini akan menjadi musuh bagi Daishinkan.
meninggalkan Dai untuk tidak melakukan apapun selain menggeliat dan melihat jauh ke dalam matanya. Dan dengan ketawa besarnya, Pegito menyuruh Daishinkan untuk jangan terlalu banyak bicara sekarang. Dan setelah itu, Pegito menyuruh para pasukan hantu energi yang lain untuk segera menyerang dan menghabisi Daishinkan sekarang juga. Daishinkan yang masih nggak bisa menggerakkan tubuhnya nampak menunjukkan kekesalan tinggi melihat para pasukan Pegito datang. Sementara para pasukan Pegito sudah hampir mencapai Daishinkan sekarang. Sampai tiba-tiba Daishinkan melepaskan sebuah ledakan dahsyat dan menyuruh semua dewa untuk tidur tenang selamanya, menenggelamkan semua dewa dalam cahaya terang dan menghentikan gerakan mereka seketika. Dan hasilnya akan menjadi aura energi besar yang membungkus mereka semua, melenyapkan apapun yang ada di sekitarnya, termasuk keempat hantu energi dewa. Pegito yang kembali pada mode Seraphim hijaunya nampak menunjukkan kekesalan penuh karena Dai lagi-lagi menggunakan energi Lucifer untuk mengalahkan pasukannya. Jika Dai cuma menggunakan kekuatan aslinya, Pegito pastikan Dai sudah kalah sejak tadi. Dan kemudian Pegito meluncurkan tubuhnya sekarang untuk melakukan serangan langsung dengan kekuatannya sendiri. Pegito sudah hampir mencapai Dai dengan siluet hitam nampak menunjukkan dirinya dari dalam asap tebal. Sampai akhirnya Dai akan terlihat sekali lagi dengan menunjukkan wajah yang sangat serius pada Pegito. Dai memberitahu bahwa Pegito akan membayar untuk rasa tidak hormat seperti itu kepada para dewa. Dan dengan teknik dan kecepatan tinggi, Daishinkan bisa menghindar ke samping yang membuat Pegito sontak tercengang. Entah mengapa, Dai malah terbang melewati Pegito dengan Pegito yang nampak semakin penasaran. Daishinkan menyuruh Pegito untuk mengikutinya sekarang. Daishinkan meluncurkan tubuhnya ke langit dan sepertinya menolak untuk melakukan pertarungan di tanah seperti yang Pegito minta. Meninggalkan Pegito dalam kekesalan, sekaligus dia mencurigai apa yang sebenarnya akan Daishinkan lakukan sekarang ini. Tapi Pegito akhirnya tetap mengikuti kemana perginya Daishinkan karena tidak ada pilihan lain selain bertarung di langit. Di tengah penerbangan, Pegito kembali menggunakan perubahan iblisnya yang terinspirasi dari Super Saiyan 4. Daishinkan sontak menjadi sangat terkejut melihat kecepatan Pegito meningkat semakin drastis dalam perubahan iblis itu. Tapi seperti yang Pegito bilang, kalau perubahan iblis ini tidak lebih hanyalah sebuah pertunjukan baginya. Dengan Pegito yang kini menunjukkan senyuman congaknya akan mempersiapkan serangannya dalam tangan kirinya. Sampai kemudian Pegito melepaskan sebuah ekor sel yang bertujuan untuk menyerap energi Daishinkan. Tapi nampak Daishinkan masih bisa menghindari serangan ekor itu dengan gaya lompatan akrobatik. Pegito kembali ke mode Seraphim dan merasa apa yang Daishinkan lakukan tidaklah buruk. Tapi Daishinkan tengah mempersiapkan dirinya untuk melakukan serangan balik pada Pegito. Dengan Pegito secepat mungkin segera menarik ekornya lagi. Pada akhirnya, Pegito dengan cepat berhasil mengembalikan tangannya jadi normal lagi. Dan tepat pada waktunya, Pegito menggunakan tangan itu dan berhasil memblokir pukulan Daishinkan. Dengan peningkatan kecepatannya dalam bentuk baru itu, Pegito memiliki refleks yang cukup bagus. Dampak dari blokiran tersebut membuat keduanya segera mundur untuk memberikan jarak kembali. Tapi tanpa sepengetahuan Pegito, saat Pegito melihat ke samping, Dai dalam kecepatan luar biasa akan melesat memutarinya. Sampai tiba-tiba Pegito gak bisa memprediksi serangan Daishinkan di mana dengkulnya menghantam perut Pegito sekarang ini, meninggalkan Pegito sampai terbatuk-batuk dan dia menjadi sangat terengah-engah. Tapi serangan Daishinkan tidak akan berakhir begitu saja. Daishinkan mencengkram tangannya dan akan menyerap energi Lucifer yang masih ada di dalam tubuh Pegito sekarang. Dengan begitu, Daishinkan akan menjadi lebih kuat lagi. Nggak butuh waktu lama, energi di dalam Pegito kini mulai mengalir. Dengan Pegito yang masih tidak bisa melakukan perlawanan, keduanya akan tetap dalam keheningan karena Pegito sendiri tampaknya tidak berjuang atau melawan dengan cara apapun. Tapi tiba-tiba Daishinkan sontak menjadi kaget karena ternyata tidak ada energi apapun yang keluar dan masuk ke dalam tubuhnya, di mana sebenarnya energi Lucifer yang Pegito miliki. Dan dengan wajah yang sekarang jauh lebih congak,
Pegito ungkapkan hal itu karena dia tidak sedang menggunakan energi Lucifer seperti yang Daishinkan gunakan sekarang ini. Sampai kemudian Pegito berubah ke dalam bentuk iblis terakhirnya untuk memberikan semua energi iblisnya jika Daishinkan sangat ingin menyerapnya. Meninggalkan Daishinkan tertegun dan bertanya-tanya tentang trik apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Pegito. Sampai kemudian Pegito menciptakan sebuah bola energi gelap dengan Daishinkan yang sontak terkejut melihatnya. Dan tanpa basa-basi lagi, Pegito segera melemparkan bola energi itu pada Daishinkan berada. Pegito mempersilahkan Daishinkan untuk segera menyerap energi iblisnya sebanyak yang Dai mau. Dan nampak seperti benar-benar haus akan energi iblis, Daishinkan menunjukkan wajah gilanya sambil menyebut Pegito bodoh karena lupa bagaimana kemampuannya. Daishinkan merasa ini adalah pesta energi yang disuguhi untuk dia santap dengan lahapnya. Daishinkan mempersiapkan tangannya dan menyebut semua energi itu adalah miliknya sekarang. Perlahan tapi pasti, bola energi di hadapannya akan menyusut sebagai hasilnya. Dan seperti yang nampak dari samping, bola energi itu diserap menggunakan simbol ketupat di dahinya. Daishinkan dengan ketawa gilanya nggak tahu apa yang sebenarnya Pegito lakukan. Tapi dia minta Pegito terus melakukan hal bodoh ini sampai semua kekuatan iblis menjadi milik dia sepenuhnya. Sementara Pegito hanya balik ketawa saja melihat apa yang Dai lakukan. Pegito mempersilahkan Dai memakan semua energinya seperti Pegito sedang memberi makan seekor ayam. Sampai kemudian Pegito akan menjentikan jarinya untuk melakukan sesuatu. Hingga tiba-tiba sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Daishinkan. Sampai akhirnya kepala Daishinkan meledak dalam ledakan besar. Yang tampaknya jentikan Pegito sebenarnya adalah detonator. Meninggalkan Daishinkan penuh dalam penderitaan sekarang dengan wajahnya yang berasap dan menutupi kedua mukanya. Sedangkan Pegito yang senang melihat itu kini memegang satu tanduknya untuk dia cabut. Pegito mencabut tanduk itu sebagai pedang andalannya dan berniat untuk segera mengakhiri pertarungan ini sekarang juga. Pedang yang lebih tajam dari sebelumnya yang siap untuk memotong apapun dari Daishinkan. Tapi saat Pegito telah menyerang, dia tidak menggunakan pedang itu untuk tebasan, melainkan untuk menghunuskan ujung pedangnya. Dan dengan penglihatan Daishinkan yang masih belum kembali, dia nggak tahu apa yang bakal Pegito lakukan padanya. Sampai tiba-tiba Pegito menusuk tubuh Daishinkan dengan pedangnya yang sontak membuat Daishinkan semakin kesakitan. Bukan cuma itu, Pegito menusuk tepat pada simbol ketupat di dada Daishinkan yang mungkin sebagai tempat kelemahannya. Hal itu menimbulkan rasa sakit yang sangat parah dari Daishinkan, di mana Daishinkan nggak pernah membayangkan bahwa Pegito akan menyerang di bagian simbolnya. Sebelum dalam respon cepat, Daishinkan segera menendang balik Pegito untuk menghempaskan tubuhnya melayang jauh. Seolah-olah dia ingin mengusir Pegito dengan cepat dari hadapannya. Meski begitu, perasaan sakit masih Daishinkan alami dan sepertinya ini menjadi luka paling fatal yang pernah Daishinkan alami sepanjang pertempurannya. Daishinkan memegang gagang pedang yang masih tertancap mencoba untuk melepaskannya. Tapi karena dia nggak sanggup, dia meluncurkan tubuhnya ke langit. Wah, apakah dia akan melarikan diri atau sesuatu yang buruk telah terjadi pada Daishinkan sekarang? Lalu, kemanakah Daishinkan pergi? Apakah Pegito telah memenangkan pertempuran ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie. Channelnya anime bapak-bapak.